Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hamam dan teman-teman atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai etika belajar dalam Islam. Kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Muhammad Sega Zainal Abidin, dan kedua rekan saya, Khadijah Hamada Putri dan Suci Fatimah. Berikut ulasan materi dari kami. Etika adalah suatu disiplin ilmu yang mengatur tentang baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku manusia. Pengertian etika dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara etimologi. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Inggris yaitu ethic, yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Jika dimaksudkan dengan ethics, berarti suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Berasal dari bahasa Yunani, etikos yang mengandung arti penggunaan karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar salah, mengandung pencarian ke dalam otak moral atau tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Dalam bentuk jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Berikutnya, etika secara analogi. Etika sebagai ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia berkaitan dengan baik atau buruk. Diibaratkan seperti pohon yang memiliki satu cabang besar sebagai penyangga seluruh ranting dan dedaunan di atasnya. Analogi ini mengisyaratkan bahwa peran etika tidak terbatas pada berpikir secara filosofis mengenai baik atau buruk suatu perbuatan untuk menentukan prinsip dasar, melainkan juga berpikir bagaimana seharusnya bertindak dalam segala bidang kehidupan sehingga menghasilkan pedoman yang dapat dianut oleh kelompok masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam Islam, perbuatan baik dan buruk manusia lebih dikenal dengan istilah akhlak. Akhlak secara etimologi. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaqo yukhliqu ikhlaqon, yang berarti perangai, kelakuan, tabiat atau watak dasar, kebiasaan, peradaban yang baik dan agama. Lalu adapun dalam hadis dapat ditemukan kata akhlak, seperti dalam hadis dari Abu Hurairah RA di bawah ini. Innama bu'intu li utammima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Adapun akhlak secara istilah. Secara istilah, akhlak didefinisikan oleh sebagian para ahli atau tokoh beragama. Contoh dari Ibnu Maskawi. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Lalu, menurut Al-Qurtubi, yaitu perbuatan yang bersumber dari diri manusia yang selalu dilakukan, maka itulah yang disebut akhlak, karena perbuatan tersebut bersumber dari kejadiannya. Lalu menurut Imam Al-Ghazali, yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Lalu ada juga dari Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, yaitu akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk. Lalu juga ada terpuji dan tercela. Sudah banyak para ahli yang berbicara mengenai etika. Ahmad Tafsir secara sederhana mengatakan bahwa etika merupakan budi pekerti menurut akal.
Etika merupakan ukuran baik buruknya perbuatan manusia menurut akal. 30 amal bakhtiar dengan nada yang berbeda mengartikan etika dalam dua makna, yaitu yang pertama, etika sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, dan etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal, perbuatan, atau manusia yang lain. Adapun perbedaan akhlak dan etika. Akhlak dan etika sering diartikan sama, padahal keduanya memiliki perbedaan, khususnya terkait dengan penentuan baik atau buruknya suatu perbuatan manusia. Baik atau buruknya akhlak ditentukan oleh ajaran agama. Dalam hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan etika baik buruknya ditentukan oleh akal pikiran. Dengan demikian, etika dalam Islam adalah akhlak itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah pengertian belajar. Terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Surya, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku, baik secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Weatherhampton, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Lalu selanjutnya, menurut Hilgard, belajar adalah proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap sesuatu situasi. Yang selanjutnya, menurut Divista dan Thompson, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan tingkah laku, baik sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Perubahan ini terjadi karena adanya respon dari individu terhadap rangsangan-rangsangan atau stimulus yang diterimanya. Dengan demikian, aktivitas belajar manusia terjadi secara sadar dan tidak secara kebetulan. Pengetahuan menjadi salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan di sini. Seperti yang digariskan oleh Muhammad Rashid, tahap pertama dalam proses belajar adalah adanya informasi atau pengetahuan. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting sebelum menuju proses belajar yang sesungguhnya, berupa membaca, memahami, menganalisis, dan mengapresiasi. Dengan adanya informasi, manusia dapat berinteraksi atau merespon informasi tersebut dengan cara membaca. Dengan membaca, segala pengetahuan dan informasi dapat ditransfer, disadap, dan disimpan dalam otak. Dalam konteks demikian, perubahan pertama yang terjadi dalam proses belajar manusia adalah bertambahnya pengetahuan atau mendapat pengetahuan baru. Etika belajar dalam Islam. Manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman. Pada kenyataannya, kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai norma yang mengatur dan mengarahkan secara konkret tentang bagaimana harus bertindak. Bermacam-macam norma, mulai dari norma agama, norma hukum, norma moral, norma sopan santun, dan seterusnya sudah menghiasi manusia sejak zaman dahulu. Aturan-aturan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mengatur hidup dan kehidupan ini. Implikasinya adalah tidak ada satupun sikap dan tindakan manusia yang tidak diatur oleh aturan-aturan atau norma, baik buatan manusia sendiri maupun aturan yang berasal dari buatan Tuhan. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Nilai-nilai dan ide tentang kegiatan belajar yang berlaku secara umum perlu dikaji secara rasional, kritis, mendasar, dan sistematis, sehingga norma yang ditaatinya dalam proses belajar bukan sekedar karena kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat, melainkan karena memiliki dasar dan legitimasi yang kuat untuk diikuti dan ditaati. Seorang yang mau belajar terlebih dahulu harus membersihkan jiwa dari segala bentuk akhlak yang tercela, didasari oleh sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
Bunya dinu ala nazofah. Maksud di sini bukan kebersihan pakaian semata, akan tetapi juga kebersihan hati. Dalam hal ini, orang yang dalam suasana belajar yang disiapkan bukan hanya pikiran, tetapi seluruh aspek yang turut membantu dalam proses internalisasi ilmu ke dalam diri murid. Seorang murid harus menghilangkan sifat terburu-buru dalam mendapatkan ilmu. Konsisten dan sabar merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam setiap pelajar. Dua ayat sebagai bagian nilai dan sikap yang selayaknya dimiliki oleh pelajar. Firman Allah, Bismillahirrohmanirrohim, Qala innaka lantastatiyah maya sobro. Artinya, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak sanggup bersabar bersamaku. Pelajar juga harus mempunyai sikap tidak terburu-buru dan tidak memaksakan guru untuk menjelaskan sesuatu yang belum saatnya. Seorang pelajar haruslah menampilkan sosok yang bersahaja dan sikap memuliakan gurunya. Maka sudah menjadi hal yang lumrah etika perlu dijaga oleh si pelajar dan juga menjaga sikap dan perilaku terpuji di hadapan gurunya. Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa hal yang mesti dijaga bagi menuntut ilmu. Menyucikan hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Rasulullah SAW selalu berupaya sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. 1. Mengurangi segala keterkaitan dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan menjauh dari keluarga dan kota tempat tinggal. 2. Tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menunjukkan kekuasaan terhadap guru yang mengajari, tetapi menyerahkan bulat-bulat kendali dirinya dan mematuhi segala nasihatnya. Perilaku angkuh akan mematikan hati dan dibenci oleh Rasul, karena dia sendiri menjauhi sifat itu. 3. Bagi seorang pemula dalam upayanya menuntut ilmu, ialah tidak memalingkan perhatian sendiri dari mendengar pendapat manusia yang bersimpang siur, baik ilmu yang sedang dipelajarinya itu termasuk ilmu-ilmu dunia maupun ilmu akhirat, sebab akan menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam pikirannya sendiri, melemahkan semangatnya dan membuatnya putus asa untuk meraih pengetahuan. 4. Bagi seorang penuntut ilmu adalah menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji. 5. Hendaklah ia melibatkan diri dalam berbagai ilmu pengetahuan secara bersamaan. 6. Hendaknya ia melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya, sebab semua ilmu berurutan secara teratur. Hendaknya ia berusaha mengetahui apa kiranya yang menjadikan sesuatu menjadi semulia-mulia ilmu. Ini dapat diketahui dengan memperhatikan dua hal. Pertama, kemuliaan buah dari ilmu tersebut, dan kedua, kemantapan dan kekuatan dalil yang menopangnya. 8. Hendaknya seorang penuntut ilmu menjadikan tujuannya segera, demi menghiasi batinnya dengan segala aspek kebajikan, sedangkan tujuan selanjutnya demi mendekatkan diri kepada Allah. Seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui hubungan suatu ilmu dengan tujuannya, agar dengan demikian ia dapat mendahulukan yang dekat sebelum yang jauh, dan sesuatu yang sangat penting adalah memenuhi kepentingan sendiri. Tidak ada yang lebih penting untuk Anda selain keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Mencermati ulasan Al-Ghazali, bagaimana selayaknya seorang penuntut ilmu bersikap lebih menitik tekankan kepada batin si pelajar dan fokus kepada kehidupan mata batin. Hal ini dianggap wajar karena perspektif yang digunakan lebih kepada dimensi tasawuf. Memiliki rasa hormat dan bersikap santun terhadap guru adalah perilaku yang harus dimiliki dalam menuntut ilmu. Guru adalah orang yang memberikan ilmu. Ini juga sejalan dengan pandangan Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wal-Mutalim. Dia mengatakan bahwa murid harus, yang pertama, bagi murid hendaknya berniat suci untuk menuntut ilmu. Jangan berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkan dan menyepelekannya. Kedua, bagi guru dalam mengerjakan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak mengharapkan materi semata-mata. Di samping itu, yang diajarkan hendaknya sesuai dengan tindakan-tindakan yang diperbuat.
Dalam hal ini yang dititik beratkan adalah pada pengertian bahwa belajar merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah yang mengantarkan seseorang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila melihat dari beberapa tulisan dari masing-masing ulama di atas, menunjukkan bahwa etika utama yang harus ditonjolkan pada setiap pelajar adalah kebersihan jiwa. Dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa seseorang murid haruslah: pertama, hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena merupakan kebutuhan. Kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi lebih baik untuk menerima Al-Quran dan menghafalkannya. Ketiga, hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap pendidiknya meskipun pendidiknya lebih muda darinya, kurang tersohor, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap ilmu, karena dengan sikap tersebut peserta didik akan mendapatkan ilmu. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.